Good morning, God's beloved church. Jadi hari ini kita akan sama-sama lihat dari firman Tuhan. Dan hari ini pas adalah hari Pentakosta. Dan I believe minggu lalu saudara-saudara pasti sangat diberkati oleh sermonnya dari Pastor Gard. Betul? Nah, dan minggu lalu kita celebrate kenaikan Tuhan Yesus. Betul? Jadi waktu Tuhan Yesus diangkat naik ke surga itu, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul itu tangannya tuh begini. Posisinya itu memberkati. Last minute sebelum dia di snatch away, dia tuh desire-nya just want to bless us. Ya. Dan itu bahasanya tuh di snatch away. Jadi seolah-olah kayak dia tuh nggak mau ninggalin kita. Tapi dengan dia pergi, dia malah bisa live in us, in each one of us, di satu persatu dari kita, forever and ever. Itu lebih powerful lagi. Ya, nah itu yang akan kita sama-sama lihat hari ini. So let's go to the word. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Nah, ini penting sekali sebagai dasar kita sebagai orang percaya. Kita sangat perlu mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Ini berbicara mengenai core-nya kita, intinya kita. Jadi kita manusia ini, kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat bahwa kita manusia terdiri dari 3 bagian. Yaitu paling intinya kita itu adalah rohnya kita, kemudian jiwa, kemudian tubuh. Kalau kita lihat dari urutannya, yang paling core-nya, yang paling utama adalah rohnya kita. So that's our core being. Baru jiwa, baru tubuh. Tetapi banyak sekali, termasuk saya sendiri, dulu saya nge-mix. Saya pikir jiwa dan roh itu adalah sama. Tapi tidak. Ya. Ada sermon yang saya bahas lebih details, saudara-saudara bisa lihat di YouTube. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan bahwa kita terdiri dari 3 bagian, ya, roh, jiwa, dan tubuh. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah kebenaran yang sangat powerful tapi under preach. Kenapa saya bilang under preach? Karena memang firman Tuhan ini so rich. Dan kita di sini secara offline, kita seminggu cuma ketemu sekali. That's why online ministry itu banyak sekali. Online ministry banyak sekali. Termasuk saya juga kemarin baru coba kick off ministry yang secara online. Karena so rich kalau misalnya cuma seminggu sekali, itu kayaknya sayang. So kita coba 5 minute sermon, nanti mungkin 10 minute sermon, something like that. Ya. Jadi firman Tuhan itu sangat-sangat kaya sekali. Jadi kalau misalnya kita cuma 1 minggu 1 kali, itu rasanya under preach. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat Roh Kudus. Satu kebenaran yang sangat powerful, yang will transform your life. Maybe dengan kebenaran ini, your life will be transformed totally. For the best of course. Karena kita lihat dari firman Tuhan, bukan cuma motivational speaking. Ya. Jadi kita sama-sama lihat minggu lalu Pastor Gard mungkin sudah sharing juga mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Dan dari kenaikannya Tuhan Yesus sampai hari ini kurang lebih 10 hari. Nah 10 hari itu kita lihat apa yang terjadi. Hari ini kita memperingati Pentakosta. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul. Nah ini sebelum Tuhan Yesus diangkat. Sebelum Tuhan Yesus di snatch away. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Seringkali kalau kita berbicara Roh Kudus, penekanannya itu di bahasa roh. Itu penting dan itu beneficial banget buat kita. Nah, kalau misalnya ada yang belum terima baptisan Roh Kudus, ada nggak? Boleh saya lihat tangannya? Semuanya sudah berbahasa roh. Oke, kalau misalnya ada yang belum, nanti lihat di YouTube, sermon saya tahun 2017, judulnya berbahasa roh itu gampang.
Dan memang itu kenyataan. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Berbahasa roh itu gampang. Tapi hari ini kita nggak bahas mengenai bahasa roh. Oke? Walaupun itu sangat beneficial. Kita bahas yang lebih inti lagi. Kalau itu kan practical use-nya. Hari ini saya mau kita sama-sama lihat foundationalnya. Fondasinya. Apakah Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara? Atau dia cuman kayak Airbnb? Kadang stay, kadang enggak. Nah, kita akan lihat sama-sama dan I pray kebenaran hari ini will set you free. Ya, karena banyak sekali kebohongan-kebohongan, abu-abu, ketidakjelasan yang merampok anak kesayangan Bapa. So when you know the truth will set you free. Ketika engkau mengetahui kebenaran itu yang akan membebaskan engkau. Amin. Jadi ini adalah Tuhan Yesus yang ngomong, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, itu kita lihat nextnya. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sudah terjadi belum? Ketika Tuhan Yesus ngomong gini, belum kejadian. Ketika Tuhan Yesus ngomong begini, belum kejadian. Kejadiannya di next. Nah ini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat sesuai dengan direction yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus suruh kumpul di satu tempat, nungguin. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, jadi di sini kalau kita baca itu bukan angin sepoi-sepoi. Bukan angin kayak angin AC sekarang. Ini kan ada angin juga kan? Angin sepoi-sepoi. Tapi tiupan angin keras. Pernah ngerasain badai? Nah, kurang lebih dalam ruangan itu mereka mengalami badai. Artinya apa? Itu suatu tipologi dari Tuhan itu ngebet banget. Pengen tinggal di dalam kita. Dan waktu itu saya juga pernah sharing. Tabir di dalam bait Allah itu dirobek sama Tuhan. He is so passionate, wants to stay and live and dwell in us. Bahkan sebenarnya di perjanjian lama, the first time tabernacle dimension itu inisiatifnya dari Tuhan. I want to tabernacle among you. Itu semua inisiatifnya dari Tuhan. Kalau kita bilang kita punya kerinduan ingin dekat sama Tuhan, itu adalah hasil dari kita tahu dia ingin dekat sama kita. Itu adalah dari buahnya. Karena kita in and ourselves, kita tuh gak bisa. Gak punya kekuatan untuk mencintai Tuhan, untuk punya desire sama Tuhan. Cannot. Itu semua adalah buah. Puji Tuhan, itu semua adalah buah. Jadi bagian kita adalah terima, maka kita akan bisa memberikan atau mengasihi. Jadi sini kita lihat bahwa tiupan angin keras. Terus yang receive itu mode-nya seperti apa? Yang receive itu, receiving mode-nya adalah duduk. Kenapa harus spesifik ditulis duduk? Karena it's a position of rest. You receive Holy Spirit by rest. Bukan sesuatu yang kita bisa ngotot. Ya, bukan sesuatu yang kita bisa ngotot. It's a gift. Ketika saudara menerima Tuhan Yesus, percaya dia sebagai juru selamatmu, Roh Kudus sudah hidup di dalam saudara dan saya. Oke? Itu udah satu paket. Rohnya Tuhan, Roh Kudus itu bisa hidup di dalam saudara dan saya bukan karena kitanya clean. Bukan kitanya, so morally upright. Jadi orang itu charity-nya keren banget. No. It's only because of Jesus' righteousness. Because of that divine righteousness. Kebenaran ilahi itu yang diberikan buat saudara dan saya. Bisa kebayang gak? Tuhan yang begitu kudus, Rohnya yang begitu kudus bisa tinggal di dalam saudara dan saya. Itu mungkin karena kita udah sering dengar ya. Jadi biasa aja. Padahal itu something yang luar biasa loh saudara-saudara. Karena Allah yang begitu kudus bisa tinggal di kita. Bisa dwell and enjoy stay in us. Dengan merenungkan kebaikan Tuhan ini aja.
It will transform our life. Karena we don't deserve. Tapi kita dilayakkan. Sampai rohnya Tuhan mau tinggal di dalam kita. Itu mah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan posisi mereka duduk. Ya. Jadi saudara saya menerima Roh Kudus itu juga bukan karena kekuatan kita sendiri. By rest, by percaya, istirahat di dalam karyanya Yesus. Itu yang membuat kita menikmati Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk satu, membuat dia stay longer. Karena dia udah decide stay forever and ever. Itu good news ya. Oke, dia sudah decide stay forever and ever. Walaupun kita berasa Roh Kudusnya udah gone. Karena kita melakukan kesalahan. Tapi itu hanya perasaanmu bro, sis. That's only your feeling. Itu di mana? Itu di bagian jiwa, soul part. Itu yang kita merasa begini, berasa begitu. Merasa kayaknya Tuhan udah ninggalin kita. That's the life from the pit of hell. Tuhan gak pernah ninggalin saudara saya. Sedetik pun. Kita bisa bete sama Tuhan. Kita bisa marah-marah sama Tuhan. Kita bisa benar? Oh saudara gak pernah, saya aja. Ya, kita bisa bete sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi puji Tuhan. Kebetean kita, galaunya kita, dan bapernya kita gak membuat Tuhan meninggalkan kita. Keren ya. Dan kita lihat next lagi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara dan saya, kita sudah menerima Roh Kudus dan bahasa Roh itu udah satu paket di dalam saudara dan saya. Bagi yang belum menikmati benefitnya, coba dengerin sermon saya yang berbahasa roh itu gampang. Itu benar-benar gampang. Karena memang pada kenyataannya Tuhan tidak mempersulit. Tuhan sudah memberikan karunia bahasa roh itu untuk kita mendapatkan benefit-benefitnya. Nah, hari-hari gini banyak yang kena masalah mental health, betul? Dari mungkin sebelum pandemi juga udah banyak yang kena mental health. Cuman pas pandemi itu kayaknya muncul semua. Kayaknya didorong sampai ke corner yang udah gak bisa ngapa-ngapain, banyak sekali yang kena mental health. So di sini I want to suggest, I want to encourage, don't keep it to yourself. Jangan dipendam-pendam, karena itu sekali meledak itu bisa langsung fatal. You have Holy Spirit inside you, yang kita bisa communicate. Walaupun kita nggak berasa ada apa merinding ya kan, atau ada angin-angin sepoi-sepoi, tapi Roh Kudus sudah ada dalam saudara dan saya. Tidak perlu tunggu ada datang Roh Kudus, baru kita berasa oh Roh Kudus datang Roh Kudus. Itu mah kalau dulu waktu saya kecil namanya cuktang, tau nggak? Tangki atau medium bahasa ini ya. Jadi ada kemasukan dewa, and then orang nanya anak saya sakit dia kasih hu atau apa. Bukan seperti itu Roh Kudus. Ya. We can talk, we can communicate. Kita bisa consult, kita bisa ngobrol. Tapi kalau misalnya saudara berasa belum terbiasa ngobrol sama Roh Kudus, please at least find someone yang saudara bisa percaya, talk to him atau talk to her. Release. Maybe to your best friend, nggak harus believer. Someone yang kita percaya, kita bisa release. Tentu kita juga talk to Holy Spirit. Karena kalau dipendam, itu secara scientific juga proven it's not healthy. Dan kita punya Roh Kudus yang kita bisa ngobrol, dan Roh Kudus juga akan mengarahkan kita bisa ngobrol ke siapa. Amin? Oke. So, mengenai bahasa roh ini benefitnya silakan lihat di YouTube. Kita nggak bahas hari ini. Tapi kita lihat benefit lainnya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini Tuhan Yesus menjanjikan
mengenai roh penghibur, roh kudus. Roh penolong, bukan perongrong. Oke? Yohanes 16 katakan, dan kalau ia datang, maksudnya roh kudus, kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi, saya nggak tahu saudara-saudara dulu pernah ikut KKR nggak? Kalau saya waktu awal-awal terima Tuhan, saya kejar-kejar KKR. Ada pendeta ini dari Malaysia, ada pendeta itu dari Singapura. Wah, saya excited banget. Karena ya kayak kejar-kejar suhu gitu loh. Ya, pengen mendengarkan nubuatannya, pengen tanya. Ya benar-benar, sebenarnya itu cuman panggilannya pastor, cuman saya menganggap dia suhu. Kayak master feng shui, tahu nggak? Kira-kira bisnis apa ya yang bagus ya? Cuman bahasanya aja beda. Tapi sebenarnya mental saya menganggap mereka itu master feng shui sebenarnya. Jadi nyari-nyari. Nah, ketika di KKR atau acara-acara seminar lah, atau misalnya acara kebaktian seperti itu, sering kali biasanya kita disuruh minta ampun. Kenapa kamu tidak bisa punya kuasa seperti saya? Karena kamu masih jauh, bro. Walaupun ngomongnya nggak kayak gitu ya, tapi dari preachingnya kurang lebih karena I'm holy, you're not holy enough. Jadi gue punya akses, lu nggak punya. That's why lu nanya gue. Kurang lebih seperti itu. Terus ketika disampaikan, sometimes menggunakan ayat ini. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Seolah-olah Roh Kudus salah satu fungsinya adalah mengingatkan kita dosa-dosa kita. Karena disuruh berdoa, kamu minta ampun sama Tuhan. Semua dosa-dosa kamu harus beres. Kamu harus pemberesan. Kamu harus beres sama Tuhan. Biar kamu bisa punya akses sama Tuhan. Kalau kamu lupa, kamu minta Roh Kudus ingetin dosa kamu yang menghalangi berkat kamu. Seolah-olah job desk-nya Roh Kudus adalah untuk point us dosa-dosa kita. Yang kita lupa dosa-dosa kita diingetin. Suruh Roh Kudus yang ingetin kita. Dan di backup pakai ayat ini. Tapi kalau misalnya kita lihat ayat ini sesuai dengan konteksnya, that's not for us. Bukan buat kita. Kita lihat bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Nah, when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Nah, ayat 9, of sin, ini singular. Satu dosa, bukan dosa-dosa, tapi satu dosa. Dosa apa? Dosa tidak percaya sama karya penebusan Tuhan Yesus. That's the only sin yang Roh Kudus point us. Sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita diingatin, kamu ini sebenarnya orang berdosa. You have to receive the gift of righteousness. Tuhan udah provide, dia udah mati buat kamu tinggal terima. That's Holy Spirit yang influence us. Tuhan. Yes Lord, aku mau. Itu karya Roh Kudus. Convict us of this singular sin. Sebelum kita menjadi orang percaya. So kalau misalnya kita berantem. Atau misalnya kita dulu pernah buat kesalahan apa. Itu bukan tugasnya Roh Kudus ngingetin kita. Kita sendiri ingat kok. Gak perlu Roh Kudus. Right? Terus. Of sin because they do not believe in me. Only the singular sin yang Roh Kudus convict non-believers sampai menjadi believers. Oke? Kemudian, dan Tuhan itu enggak membuat orang repent itu dengan kirimin bencana, kirimin kecelakaan, no. Goodness and mercy will lead them to repentance. Ya. Kemudian kita lihat di ayat 10. Of righteousness, kebenaran. Because I go to my Father and you. Nah, ini yang crowd yang dia lagi ngomong ini about righteousness ini bagian you guys. Holy Spirit fungsinya buat you guys. Crowdnya dia waktu itu murid-murid dia. You guys.
Holy Spirit fungsinya apa? Point you guys always to my righteousness. Dan di situ dikatakan, because I go to my Father and you see me no more. Nah, waktu saya baca ini, saya diingatkan di Roma 4 ayat 25, itu mengenai bahwa Tuhan Yesus dibangkitkan itu adalah sebuah declaration of our righteousness. So, dia pergi ke Bapa dan dia sudah dibangkitkan, itu adalah declaration of you and my righteousness. Itu fungsi utama Holy Spirit live in us. Untuk mengingatkan betapa kita sudah benar. Dan Roma 5 ayat 17 katakan, receiver of abundant grace, sama abundant gift of righteousness, will reign in life. That's your destiny and that's my destiny. So Holy Spirit bukan ngingetin dosa-dosa kita. Bukan ngingetin kesalahan-kesalahan kita. Dia ngingetin, kamu walaupun do stupid mistake, Fedri, you are still the righteousness of God in Christ. Itu yang kita butuhkan. Kalau ketika kita salah, kita feel condemned, nggak butuh bantuan Roh Kudus untuk ngingetin kita kesalahan kita. Tapi justru ketika kita lagi jatuh, kita lagi hancur, kita berasa tidak layak, tidak kudus, Roh Kudus ingetin kita, you are still righteous, Fed. You are destined to reign in this life. That's what we need every moment. Dosa itu apa sih? You miss the mark. Tuhan punya standar itu jauh lebih tinggi daripada yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Ragu-ragu udah dosa juga. Kesel, bete, itu udah membunuh juga. So, standarnya Tuhan itu terlalu tinggi. Kita udah for sure gagal total kok. Ngapain lagi coba? Bener gak? Kita tidak merendahkan hukumnya Tuhan loh. Justru kita tahu hukumnya Tuhan itu sangat sempurna sekali. Kita tidak akan mampu. That's why we need His abundant grace. Receive His abundant grace. Dan Dia udah kasih the gift of righteousness itu. Oke? Terus yang ayat 11. Of judgment. Because the ruler of this world is judged. Setan itu sudah dijudge. Kadang kita bisa berasa, waduh ini kok setannya jago banget ya. Demon, setan, iblis atau kuasa kegelapan itu kayaknya wow banget. Di sini fungsi Roh Kudus ingetin apa? Setan itu di mana? Setan itu powerless. Dia cuma bisa bohong-bohongin kita. By apa? By bohongin kita dengan cara kamu orang berdosa. Kamu masih gak layak, kamu katanya udah di GBC, udah under grace, kok masih begini, kok masih begitu. Wah kalau saya udah percaya grace aja belum ada kejadian apa-apa, that's it. Itu kita lagi ketipu. Berarti kita jadiin grace itu another formula. Pastor Yudi suhunya. No, grace itu more than that. Itu menyadari kita betapa kita udah jadi satu sama Tuhan. Dan rohnya Tuhan dan rohnya saudara dan saya sudah jadi satu loh. Tidak bisa terpisahkan lagi, sudah jadi satu. Mungkin otak kita susah cerna, tapi ya itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya bersama dengan Tuhan sudah jadi satu. Mau kesalahan apapun, mau setan segede apapun, nggak bisa memisahkan saudara dan saya dan Tuhan. Tidak bisa. Bahkan di Yohanes 10, wah itu keren banget. Tidak ada yang bisa merebut domba-dombaku dari tanganku. Tidak ada yang bisa merebut domba-dombaku dari tangan Bapakku. Wah, tangan Bapa dan tangan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa buka kayak buka duren? Nggak bisa. Nobody. Nothing. Mau sebut apapun, nothing. Inseparable bahasanya mungkin ya. Inseparable. Oke, jadi di sini jelas ya. Holy Spirit, Roh Kudus itu tidak pernah fungsinya untuk ngejudge kita. Mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. No. Kalau ada yang ngomong seperti itu, jangan percaya. Don't believe that lie. Kita lihat dari firman Tuhan. Holy Spirit convict of sin, singular sin, buat non-believer.
Buat kita, convictionnya apa? You are righteous, you are righteous, you are righteous, you are righteous. Kamu benar, kamu orang benar, kamu orang benar, kamu anak kesayangan Bapa, kamu benar. Walaupun kamu jatuh, kamu gagal, kamu masih benar. You are righteous, you are righteous, you are righteous, you are righteous. Amin. Next. Nah, kita lanjut. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini kalau waktu kita baca begini tanpa memahami cara kerjanya Tuhan, itu seperti sebuah beban. If you love me, you will obey my perintah. Tapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita menerima kasihnya Tuhan terlebih dahulu, maka kita bisa mengasihi. 1 John 4:19. He loved us first, then we can love. Jadi kita mengasihi Tuhan itu adalah buah, bukan akar. Tuhan mengasihi kita itu adalah akar. That's why setiap hari kita perlu mengingatkan kita udah righteous. And then sesuai dengan nama gereja kita, God's Beloved Church. Job desk utama saudara dan saya adalah be spasi loved. Every day remind yourself, I'm God's beloved. Tapi saya gak layak, you are still God's beloved. Dan iblis suka datang ke kita dengan seolah-olah kita yang ngomongin kita sendiri. Saya tidak layak. Padahal itu dibisikin sama dia. Saya hancur banget. Mateng deh saya. Don't believe that. Don't prophesy it. Jangan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Ya. Jadi kita pilih speak life. Speak life. Tahan dikit. Praise Jesus. Haleluya, praise Jesus. Waktu kita mau bilang, praise Jesus. Haleluya. Kayak gitu. Jadi, ketika kita menerima kasihnya Tuhan, maka kita otomatis akan mengasihi dia. So, mengasihi Tuhan itu adalah buah. Tenang aja. Oke? Terus, ketika kita mengasihi dia, maka otomatis kita juga akan menuruti segala perintahnya. Kita nggak akan mau yang aneh-aneh. Nggak bakalan. Karena itu buahnya. Nggak bakalan. Kita nggak akan enjoy doing sinful thing. Contoh, kalau sekarang saya lagi misalnya ajak nego bisnis atau apa, and then kita pergi ke karaoke, KTV, and then kita harus pesen cewek, and then harus entertain, harus do stupid things, kita will not enjoy it. Nggak akan, wah ini mah sekali-sekali lah, nggak apa-apa lah. Nanti bahasa rohnya dibanyakin, dibersihin. Kan Tuhan Yesus, kan Roh Kudus kan, convict I am still the righteousness of God in Christ. Then this message is not for you. Not for you. Then you don't understand what is grace. Ya. Jadi di situ dikatakan ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus nggak naik, Roh Kudus nggak turun. Roh Kudus nggak turun, nggak bisa tinggal. Yesus nggak bisa tinggal di dalam saudara dan saya, each one of us. Coba lihat ke sini. Maksudnya lihat dada kalian sendiri. Roh Kudus tinggal di situ. That small spot. Kurang lebih lah ya, 3 kali 5 maybe. I'm just kidding. Saya nggak tahu ukurannya berapa. Yang pasti Roh Kudus tinggal di dalam saudara dan saya. For how long? Kita lihat aja. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama kamu berbuat baik. Selama kamu hidup kudus. Selama kamu pelayanan. Selama kamu baca firman Tuhan sehari 10 chapter. Selama kamu baca firman Tuhan bolak-balik Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. No. Itu adalah syarat dan ketentuan dari manusia. Tapi dari Tuhan enggak. Nah, ngomong-ngomong mengenai penolong, itu bahasa aslinya parakletos. Parakletos saya ngecek artinya advocate. Di sini ada lawyer nggak? Pengacara? Nggak ada ya? Mungkin yang nonton ada. Jadi Roh Kudus itu seperti seorang lawyernya kita. Lawyer fungsinya apa?
mencelakakan kliennya atau menolong kliennya? Ya walaupun ada juga sih lawyer yang bandel yang mencelakakan kliennya. Tapi secara umum lawyer ini kan membela terdakwa atau tersangka. Betul? Dan Roh Kudus itu seperti seorang lawyer. Nah, saya ingat 10-11 tahun yang lalu. Saya pulang ke Batam, teman saya ajak makan ke Barelang. Tahu Barelang nggak? Jembatan Barelang. Itu terkenal lah, Jembatan Barelang, makan seafood. Nah, kalau ke Batam harus makan seafood. Terus saya yang nyetir mobil dia, pas di jembatan 1, bawanya pelan. Tapi lagi rame banget karena weekend. Saya lagi nyetir, tiba-tiba ada anak kecil lari dari samping jembatan gitu, pam! Nabrak mobil saya, pingsan, berdarah. Terus saya keluar dari situ, saya langsung mau digebukin sama orang-orang di situ, kena sih sekali kayaknya. Terus teman saya yang hopeng saya ini, dia langsung stopin, and then orang tua dari bapak ini langsung gendong masuk ke mobil itu, kita langsung ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya juga waduh bingung ini. Bukan kita yang nabrak, tapi ya namanya kejadian anak itu tergeletak kayak pingsan, giginya patah atau apa. Terus sampai di rumah sakit terdekat, teman saya bilang gini, lu gak usah ngomong apa-apa, gua yang handle. Karena saya mau minta maaf sama keluarga, udah stop. Wait. Tiba-tiba ada yang oma-oma pakai sarung datang, om dari kampung mana datang. Wah pokoknya rumah sakit itu kayak dikepung gitu. Teman saya bilang, tenang. Lu gak usah ngomong apa-apa, gue yang handle. Jadi saya duduk di satu ruangan, nggak melakukan apapun, not even talk to family itu. Benar-benar duduk dan teman saya ini yang ngomong sama orang tuanya, ngomong sama omnya, ngomong sama tantenya, ngomong sama keluarga besarnya, ngomong sama dokter, ngomong sama siapa-siapa. Saya benar-benar duduk diam. Bengong, pucet, takut dihabisin di situ, pokoknya macam-macam. Akhirnya pulang, keluarganya pulang satu persatu. Teman saya ini, parakletosnya saya. Saya nggak ngapa-ngapain loh. Tapi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Parakletos, Roh Kudus itu seperti itu. Walaupun nggak tepat-tepat banget, tapi biar kita punya bayangan. Benar-benar Roh Kudus itu bukan untuk menuduh-nuduh kita. Tapi justru dia mengingatkan kita. You are already righteous. Amin. Terus supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam kurung syarat dan ketentuan semua sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Syarat dan ketentuan ada, tapi sudah dipenuhi sama Tuhan Yesus. Enak gak sih? Enak. Yaitu roh kebenaran, the spirit of truth. When you know the truth will set you free. So Roh Kudus will point you to the truth that will set you free. Kalau misalnya ada yang bilang Roh Kudus itu untuk mengorek-ngorek dosa kita, itu not set us free. Itu bukan roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab, ini diulangin lagi. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara dan saya, orang-orang yang biasa-biasa aja, tapi rohnya Tuhan yang begitu kudus tinggal di dalam saudara dan saya. Wow, how is it possible? It's only God. Kadang kita mungkin susah membayangkan Tuhan Yesus menebus dosa kita, Tuhan Yesus menerima semua sakit penyakit kita. Coba cara bayanginnya gini. Dia dihukum pada waktu itu seolah-olah dia hidupnya sebangsat kita. Nangkep? Dia dihukum pada waktu itu seolah-olah dia itu segalau kita. Sebaper kita. Sehancur kita. Nggak perlu bayangin yang jauh-jauh. Bayangin aja kekurangan kita. Seolah-olah Tuhan Yesus hidupnya tuh kayak kita. Sampai pantas dihukum seperti itu. And then dikalikan
dosa seluruh umat manusia dari dahulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Itulah yang ditanggung sama Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Dan Tuhan itu Tuhan yang kudus loh. Setitik dosa aja itu udah cannot. How much more the sin of the whole universe itu ditimpakan ke Tuhan Yesus. And then dia mengalahkan itu, dia declare us righteous. Saudara dan saya tadinya ada minus 100 miliar. Saudara dan saya bukan cuma dibayarin utang jadi 0. Itu aja udah oke banget. Minus 100 M, ada yang bayarin jadi 0. Gak ada utang. Ini minus 100 M, bukan cuma dibayarin sampai 0. Dikasih 100 triliun. Something like that. That's the value of the blood of Jesus, kurang lebih. Dan dia yang begitu kudus, yang begitu suci, yang begitu benar, sudah ada di dalam saudara dan saya. Dan kebenarannya, saudara dan saya sudah sesuci, sekudus, sebenar Tuhan Yesus. That's why, saudara dan saya, we are destined to reign in this life. Destined to reign. Destined to reign in this life. Amin. Kita ditakdirkan untuk menang. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Karena kita adalah penerima kasih karunia yang berlimpah-limpah. Penerima anugerah kebenaran itu. Praise God. Praise God. Next, masih ada gak ya? Ada ya? Oke. Nah ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wow. Kalau dia gak pergi, Roh Kudus gak datang. Dan ketika Roh Kudus itu datang, bisa tinggal di dalam saudara dan saya. Dan kita bukan anak yatim piatu. Waktu itu Pastor Paul pernah cerita. Spirit yatim piatu itu adalah harus menonjol, harus berbuat excellent supaya di-adopt. Kalau di rumah yatim piatu, ketika ada yang mau adopt, mereka harus tampil menarik, harus lucu, harus ganteng, harus bagus, biar bisa di-adopt sama keluarga yang lebih baik. Tuhan gak mau kita punya spirit of orphan. Harus, gimana-gimana untuk menarik perhatian Tuhan. No need. Di sini katakan saudara saya bukan yatim piatu. Saudara saya bukan yatim piatu. Tuhan gak mau ninggalin kita sebagai anak yatim piatu. What a good father we have. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu kapan? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini hanya bisa terjadi dengan cara seperti apa? Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam Bapa. So kita di-wrap banget in God. Aman. Tidak ada yang bisa snatch us away. Cannot. Kita sudah ada di dalam Bapa karena kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita dalam wujud apa? Roh Kudus. Jadi saudara saya sudah. Seperti tadi Tari katakan bahwa kita sudah memiliki Roh Allah itu. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam saudara dan saya bukan bergantung sama kondisi cuaca, kondisi musik, kondisi mood kita, kondisi hati kita, perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita. Itu semua tidak ada ngaruhnya. Titik. Karena firman Tuhan katakan udah jelas. Tinggal di dalam kamu selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Tinggal di dalam kamu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam aku dalam Kristus. Jadi udah jelas kita semua walaupun tidak merasakan, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam kita.
Amin. Dan job desk utamanya Roh Kudus adalah remind us about His righteousness. That's the main job desk-nya Roh Kudus. Remind us about His righteousness. Udah pasti bukan remind us about our sin. Kalau untuk remind us our sins, kita sendiri jago banget. Ya kan? Orang nomor 2 paling jago pasangan kita. Kita gak perlu Roh Kudus. Tapi ketika kita fail, kita berasa hancur, kita berasa jorok, kita berasa Roh Kudus will remind you and me, you are still righteous. Dan itu memberikan kita kekuatan. There is power. Ada kuasa. Amin. Habis ya? Oke. So I pray kita semua diberkati dan kebenaran firman ini yang bisa set you free. Roh Kudus sudah tinggal dalam saudara saya dan tidak ada effort apapun untuk bisa make him stay longer atau yang bisa bikin dia pergi. Nggak ada. Yang ada itu kita berasa dia ada, kita berasa dia pergi. Itu adalah emosi, itu adalah bagian jiwa. Oke? Dan sekarang kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Thank you Lord. Setiap kali kita menerima perjamuan kudus ini, kita bukan begging blessing, saudara-saudara. No. Karena itu semua sudah dicurahkan buat saudara dan saya. We are not begging, we are not beggar. Kita bukan pengemis. Kita anak kesayangan Bapa. Dan ini adalah untuk declare betapa sudah kita menjadi sehat, betapa kita sudah menjadi makmur, betapa kita sudah mempunyai shalomnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan. Kita sudah memiliki itu semua. Karena saudara dan saya sudah memiliki roh Allah. Dan itu sudah komplit di dalam saudara dan saya. Bagian kita adalah menyadari dan live it out. Speak, declare what you want to see. Amen. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karyamu yang sudah sempurna. Pada hari ini kami mengangkat tubuhmu ini. Kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit tanpa terkecuali, yang kecil, yang besar, yang kami tahu, yang kami nggak tahu, semua sudah ditimpakan ke atas tubuhmu. Kau sudah menanggung itu untuk kami semua. Segala kemiskinan sudah Engkau tanggung buat kami. Segala stres, segala mental issue sudah Engkau tanggung buat kami. Kami sudah menjadi sehat, makmur, penuh dengan shalom-Mu sudah ada di dalam kami. In Jesus' mighty name, we receive your perfect body. Amen. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Darah-Mu yang tercurah, yang menjadi overpayment ya Tuhan. Kau sudah membayar lebih dari lunas untuk semua dosa-dosa kami. Kami sudah menjadi kudus, suci, benar, persis seperti Engkau yang ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh-Mu yang kudus sudah tinggal di dalam kami. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. We receive your perfect blood. Amen. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Okay, God's beloved church, we're gonna end our Sunday celebration. Angkat tanganmu. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. You are so loved by God. Allah sangat-sangat mengasihi engkau.
Dia sangat-sangat berkenan kepada engkau. His desire is to bless you, to see you reign in life. Kau sudah memiliki rohnya Allah di dalam kau. Semua buah roh sudah ada di dalam saudara dan saya. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Kesehatanmu berhasil, bisnismu berhasil, studimu berhasil, relationshipmu berhasil, marriagemu berhasil. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Sekali lagi, God's beloved church, you are highly favored, you are deeply loved, you are greatly blessed by Abba Father. In Jesus mighty name, yang sudah terima berkat, katakan Amen. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.